Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kelima kali ini, saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang turunan fungsi trigonometri, saya akan memaparkan terlebih dahulu tujuan kita belajar turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk tujuannya sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar sebuah jam bandul. Nah, bandulnya ini dia mesti bergerak bolak-balik. Ya. Nah, posisi dari sebuah bandul ini dia bergantung terhadap waktu. Jadi, posisi bandul ini terhadap waktu bisa didefinisikan. Nah, berarti posisi bandul ini bisa didefinisikan sebagai fungsi terhadap waktu. Nah, selain posisi, kecepatan dan percepatan bandul ini juga bisa didefinisikan sebagai fungsi terhadap waktu. Nah, untuk mencari fungsi kecepatan si bandul ini terhadap waktu adalah dengan mencari turunan dari fungsi posisi sebuah bandul ini terhadap waktu. Nah, untuk mencari percepatan sebuah bandul ini terhadap waktu adalah dengan mencari turunan pertama fungsi kecepatan bandul ini terhadap waktu atau mencari turunan kedua dari fungsi posisi si bandul ini terhadap waktu. Sekarang saya akan membahas lebih lanjut tentang turunan fungsi. Nah, apa itu turunan fungsi? Misalkan f itu adalah fungsi dari x, maka turunan fungsi f terhadap x adalah laju perubahan nilai fungsi f terhadap perubahan nilai x. Misal, nah itu adalah perubahan nilai x. Maka dari itu, turunan fungsi f terhadap x bisa saya tulis seperti ini. Nah, turunan fungsi f terhadap x itu masih berupa fungsi terhadap x. Oleh karena itu, cara mencari turunan fungsi f pada saat x sama dengan c adalah mensubstitusi x sama dengan c ke dalam turunan fungsi f-nya. Ini adalah salah satu bentuk penulisan turunan fungsi f terhadap x. Nah, sebenarnya ada bentuk lain dari penulisan fungsi f terhadap x, yaitu seperti ini. Nah, sekarang misalkan kalau y itu sama dengan fx, maka turunan fungsi f terhadap x bisa saya tulis seperti ini. Atau bisa juga saya tulis seperti ini. Nah, di SMA, turunan fungsi yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah turunan fungsi aljabar, dan yang kedua adalah turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi aljabar sudah dibahas di kelas 11. Jadi yang kita bahas di video kelima kali ini adalah turunan fungsi trigonometri. Nah, apa itu turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri adalah turunan fungsi di mana fungsi yang diturunkan itu adalah fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri itu ada 6. Yang pertama sin, yang kedua cos, yang ketiga tangen, yang keempat kosekan, yang kelima sekan, dan yang keenam adalah kotangen. Nah, tetapi pada video kali ini yang saya bahas hanyalah turunan dari fungsi sin dan fungsi cos saja. Nah, secara umum fungsi sin itu seperti ini bentuknya. Nah, bagaimana cara mencari turunan dari fungsi ini? Nah, caranya kita gunakan definisi turunan, yaitu f aksen sama dengan limit h menuju 0, fx plus h, min fx per h. Nah, karena di sini fungsinya itu adalah sin ax, maka turunan dari fungsi ini bisa saya cari dengan cara seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya ingin merubah sin a kali x plus h. Nah, sin a kali x plus h bisa saya rubah dengan cara seperti ini. Nah, karena di
sini. Nah, A kali X plus H itu bisa saya rubah menjadi AX plus AH. Nah, bentuk sin yang ini bisa saya rubah dengan cara seperti ini. Nah, di sini kan dia bentuk fungsinya adalah fungsi sin ya, penjumlahan sudut dari fungsi sin. Jadi di sini saya taruh sin, di sini cos, di sini saya taruh cos, dan di sini saya taruh dengan sin. Nah, di sini sudutnya itu adalah AX ya. Berarti di sini dan di sini saya taruh dengan AX. Nah, sedangkan yang di sini dia sudutnya adalah AH. Berarti di sini dan di sini saya taruh dengan AH. Nah, karena di sini dia fungsinya adalah fungsi sin dan di sini ada berarti tanda plus minus yang di sini itu sama aja dengan tanda plus minus yang ada di sini yang menjumlahkan sudutnya ini. Nah, karena di sini tandanya plus, berarti di sini tandanya kira-kira apa? Tandanya ya plus. Ya. Nah, karena sin A kali X plus H bisa saya rubah menjadi seperti ini, maka bentuk limit yang ini bisa saya tulis seperti ini. Ya. Sekarang yang ada sin AX-nya, kita sendirikan, lalu kita faktorkan menjadi sin AX kali 1 min cos AH. Sehingga limit yang ini bisa saya seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bentuk yang ini. Nah, bentuk ini bisa saya rubah menggunakan salah satu rumus dari identitas trigonometri. Nah, kita ingat cos alfa min 1 sama aja dengan min 2 sin kuadrat alfa per 2. Nah, kalau rumus ini saya terapkan ke sini, berarti alfanya kira-kira yang mana alfanya? Ya, alfanya adalah AH. Jadi, cos AH min 1 ini bisa saya rubah menjadi min 2 sin kuadrat AH per 2. Nah, nah, perhatikan lagi fungsi yang ini. Nah, bentuk fungsi yang ini itu kan pembilangnya ada tanda plus minus, sedangkan penyebutnya tidak ada. Maka dari itu, fungsi ini sama aja dengan fungsi yang ini ditambah dengan fungsi yang ini. Ya, maka dari itu, limit fungsi ini bisa saya tulis, bisa saya tulis menjadi limit fungsi yang ini ditambah dengan limit fungsi yang ini. Nah, coba perhatikan kedua limit ini. Nah, ini yang dilimitkan yang apa? Variabel apa yang dilimitkan? Ya, variabel H. Jadi, fungsi yang tidak mengandung H bisa saya keluarkan dari limit. Nah, sekarang coba kalian perhatikan limit yang ini. Yang tidak ada variabel H yang mana? Ya, sin AX sama min 2. Jadi pada fungsi ini, min 2 sama sin AX bisa saya keluarkan dari limit. Ya, sehingga bentuk limit yang ini bisa saya tulis seperti ini. Lalu bagaimana dengan bentuk limit yang ini? Nah, yang tidak ada variabel H yang mana kira-kira? Ya, cos AX. Berarti cos AX di limit yang ini bisa saya keluarkan dari limitnya. Sehingga limit ini bisa saya tulis seperti ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bentuk limit yang ini. Nah, untuk fungsi dari limit yang ini, nah itu kan bisa saya uraikan jadi sin kali sin per H. Atau bisa juga saya uraikan menjadi perkalian antara sin AH per 2 per H dikali dengan sin AH per 2. Ya, maka dari itu, limit yang ini bisa saya tulis menjadi limit dari sin AH per 2 per H dikali dengan limit sin AH per 2. Ya. Nah, setelah itu, masing-masing limitnya ini kita hasilkan. Kalau pada limit yang ini gimana? Limit yang ini sama limit yang ini kan sama ya. Nah, kalau pada limit yang ini dan limit yang ini, nah itu fungsinya adalah yang atas fungsi pecahan, di mana yang atas itu sin dan yang bawah itu H. Nah, konstanta yang dikalikan dengan H pada pembilang itu kan A per 2 ya. Dan pada penyebut itu adalah H. Jadi limit ini dan limit yang ini bisa saya tulis menjadi, itu hasilnya adalah A per 2 per 1. Atau sama aja dengan A per 2. Lalu bagaimana dengan limit yang ini? Nah, limit yang ini kalau
Nah, limit yang ini cara mencarinya adalah dengan mensubstitusi H sama dengan 0 ke dalam fungsinya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan bentuk seperti ini. Maka didapatkan A cos AX. Nah, maka dari itu turunan dari sin AX adalah A cos AX. Nah, sekarang bagaimana cara mencari turunan dari min sin AX? Nah, cara mencari turunan dari min sin AX itu kita gunakan definisi dari turunan fungsi, yaitu limit H menuju 0, fx plus H min fx per H. Nah, di sini kan fungsinya adalah min sin AX. Jadi turunan dari min sin AX bisa saya tulis seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagian pembilang kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita cari limit yang ini. Nah, di sini dia adalah bentuk fungsinya adalah konstanta min 1 dikali fungsinya ini. Jadi hasil limit ini adalah konstantanya min 1 dikali dengan limit fungsi yang ini. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bentuk limit yang ini. Nah, bentuk limit yang ini sama saja dengan bentuk limit dari turunan fungsi sin AX. Nah, turunan dari fungsi sin AX itu adalah A cos AX. Jadi, hasil dari limit ini adalah A cos AX. Nah, min 1 kali cos AX akan menghasilkan min A cos AX. Nah, maka dari itu, turunan dari min sin AX adalah A cos AX. Nah, sekarang, bagaimana cara mencari turunan dari min cos AX? Nah, caranya sama seperti cara mencari turunan dari min sin AX. Kita gunakan definisi turunan fungsi. Nah, setelah itu, bagian pembilang kita faktorkan. Nah, sekarang kita cari hasil limit dari fungsi ini. Nah, fungsi ini adalah suatu konstanta min 1 dikali sebuah fungsi yaitu cos AX plus H min cos AX per H. Jadi limit fungsi yang ini bisa saya tulis menjadi konstantanya min 1 dikali dengan limit fungsi yang ini. Nah, coba kalian perhatikan bentuk limit ini. Nah, bentuk limit ini sama aja dengan bentuk limit dari turunan fungsi cos AX. Nah, maka dari itu, hasil dari limit ini adalah turunan dari cos AX yaitu min A sin AX. Nah, min A sin AX dikali minus akan menghasilkan A sin AX. Ya, jadi turunan dari fungsi min cos AX adalah A sin AX. Nah, rumus-rumus turunan fungsi yang saya turunkan itu tadi bisa saya ringkas menjadi seperti ini. Nah, rumus ini harus kalian hafal karena rumus-rumus ini pasti akan digunakan pada saat kalian mencari turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang saya akan mereview kalian tentang sifat-sifat turunan fungsi. Nah, sifat-sifat turunan fungsi itu ada 6. Tetapi pada video kelima kali ini, saya akan bahas terlebih dahulu 4 sifat dari turunan fungsi. Yang pertama adalah sifat perkalian skalar. Yang kedua adalah sifat pada penjumlahan fungsi. Yang ketiga adalah sifat pada perkalian fungsi. Dan yang keempat adalah sifat pada pembagian fungsi. Contoh pertama, turunan dari 2 sin 3x adalah, nah coba kalian perhatikan bentuk fungsinya ini. Nah, bentuk ini sama aja dengan sebuah konstanta dikali dengan sebuah fungsi. Nah, di sini konstantanya 2 dan fungsinya sin 3x. Maka dari itu, turunan dari 2 sin 3x adalah konstantanya 2 dikali turunan dari sin 3x. Nah, turunan sin 3x itu apa? Nah, coba kita ingat kalau turunan dari sin AX adalah A cos AX. Kalau kita terapkan di sini, berarti A-nya 3. Maka dari itu, turunan dari sin 3x itu adalah 3 cos 3x. Sehingga hasilnya adalah, nah ini kalau kita hasilin akan menjadi seperti ini. Nah, maka dari itu, turunan dari 2 sin 3x adalah 6 cos 3x. Contoh kedua, nilai turunan dari
fungsi 2 sin X plus 3 cos 2X adalah, nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsinya ini. Nah, bentuk dari fungsi ini adalah penjumlahan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Jadi di sini kita anggap 2 sin X adalah suku pertama dan 3 cos 2X adalah suku kedua. Nah, turunan dari fungsi ini adalah turunan dari suku pertama ditambah dengan turunan dari suku kedua. Nah, sekarang kita cari dulu turunan dari suku pertama. Nah, turunan dari suku pertama yaitu 2 sin X itu adalah 2 cos X. Nah, lalu kita juga cari turunan dari suku kedua. Nah, suku kedua itu kan 3 cos 2X. Ya, tahu sama aja dengan 3 dikali fungsinya yaitu cos 2X. Nah, berarti turunan dari fungsi kedua adalah 3 dikali turunan dari cos 2X adalah min 2 sin 2X, sehingga turunannya adalah min 6 sin 2X. Nah, ini kalau dihasilin akan menghasilkan seperti ini. Jadi turunan dari 2 sin X plus 3 cos 2X itu ini. Contoh 3. Turunan dari sin X kali cos 3X adalah, nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk perkalian fungsi f dengan fungsi g. Nah, di sini saya misalkan fungsi f itu adalah sin X. Dan fungsi g itu adalah cos 3X. Nah, menurut sifat-sifat turunan fungsi, nah, turunan dari perkalian sebuah fungsi itu adalah turunan fungsi f aksen kali g tambah f dikali turunan fungsi g. Nah, maka dari itu, kita harus cari terlebih dahulu turunan fungsi f dan turunan fungsi g. Nah, di sini f itu sin X, berarti turunan dari fungsi f itu apa? Nah, turunannya itu cos X. Nah, fungsi g itu adalah cos 3X, berarti turunan dari fungsi g itu apa? Nah, di sini kita ingat bahwa turunan dari cos AX adalah min A sin AX, di mana di sini A-nya adalah 3. Maka turunan dari fungsi G adalah min 3 sin 3X. Nah, selanjutnya, kita bisa langsung mencari turunan dari sin X kali cos 3X. Ya, turunan dari fungsi F kali fungsi G itu adalah F aksen G tambah FG aksen. Atau, nah di sini F aksen udah diketahui cos X, G-nya diketahui cos 3X, F-nya diketahui sin X, G aksennya diketahui min 3 sin 3X. Jadi, kita tinggal substitusikan keempat-empat fungsi ini ke dalam rumus ini. Sehingga saya dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk ini bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini. Contoh keempat. Turunan dari fungsi X plus sin 2X per cos 4X adalah, nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk F pembagian fungsi F per G, di mana fungsi F itu adalah sin 2X, X plus sin 2X, dan G adalah cos 4X. Nah, sekarang untuk mencari turunan dari fungsi F per G, kita gunakan salah satu sifat dari turunan fungsi, yaitu turunan fungsi F per G adalah F aksen turunan fungsi F kali G dikurangi F kali turunan fungsi G per fungsi G dikuadratkan. Nah, maka dari itu, kita harus cari dulu turunan dari fungsi F dan turunan dari fungsi G. Nah, fungsi F itu kan adalah X plus sin 2X. Berarti, turunan dari fungsi F itu apa? Turunannya itu adalah turunannya X ini 1 ditambah dengan turunannya dari sin 2X adalah 2 cos 2X. Nah, sedangkan yang turunan fungsi G, nah, fungsi G itu kan cos 4X ya, berarti turunannya adalah min 4 sin 4X. Nah, selanjutnya, kita langsung aja masukkan fungsi F, turunan fungsi F, fungsi G, turunan fungsi G ke dalam rumus ini. Ya, ke dalam rumus ini. Sehingga kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini kalau disederhanakan akan menjadi seperti ini. Nah, maka dari itu turunan dari X plus 2X per cos 4X itu ini turunannya. Ini adalah latihan-latihan soal pada tugas kerja ketiga. Silahkan kalian kerjakan.
sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga saja kalian diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.